Bab 1672. Sebab dan akibat yang besar, keberuntungan besar. Aura ganas tiba-tiba menyapu keluar dari tubuhnya, kemudian seekor binatang aneh muncul di depan warrior yang kuat. Pada saat ini, dia sudah tidak mungkin tidak membiarkan Kuart keluar. Dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa bersaing dengan begitu banyak master. Setelah Kuart muncul, dia melihat sekeliling dan ketika dia melihat para master maju ke arahnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Cecunguk, aku sudah menebak pasti tidak ada hal baik dengan kamu memanggilku. Warrior yang mengangkat bahu, apa yang bisa aku lakukan, aku juga tidak berdaya. Kamu tidak berdaya apanya? Kuart memarahi. Saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba mulai bergetar, kemudian tubuhnya menjadi lebih besar dan aura yang berasal dari tubuhnya menjadi lebih kuat. Dalam sekejap, ukuran tubuhnya telah bertambah 5 kali lipat. Setelah berubah menjadi besar, Kuart tiba-tiba meraung ke arah sekitarnya. Aura yang kuat dan ganas datang, lalu para master alam sempurna di sekitarnya langsung dibuat mundur hingga ribuan kaki jauhnya oleh aura ini, sedangkan dua master alam sempurna juga langsung dibuat mundur oleh aura ini dengan jarak hampir 100 kaki. Di lapangan, ekspresi semua orang berubah. Jeremy yang menatap Kuart di depan warrior yang binatang buas. Dia tidak menyangka bahwa warrior yang masih memiliki kartu lain yang ternyata itu adalah seekor binatang buas yang kuat. Bukan hanya dia, tetapi seluruh keluarga yang juga tidak menduganya. Tubuh warrior yang digerakkan sedikit dan panah di tubuhnya tiba-tiba keluar diiringi puluhan aliran darah keluar dari tubuhnya. Warrior yang tidak peduli dengan luka ini, karena energi ungu kosmik akan denga perlahan memperbaikinya. Dia melihat sekeliling, menggerakkan tubuhnya dan menaiki punggung Kuart, lalu berkata, jangan berfokus pada pertarungan, melainkan melarikan diri dari sini. Tidak ada gunanya dengan membunuh lebih banyak orang keluarga yang sekarang, karena tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh seluruh keluarga yang melarikan diri. Yang harus dia lakukan sekarang adalah melarikan diri dari benua Tiansu, melarikan diri dari lingkungan kekuasaan keluarga yang hanya dengan cara ini, barulah dia bisa tetap hidup. Apakah aku masih perlu menunggu kamu untuk mengatakan itu? Kata Kuart dengan marah. Dia sangat kesal di dalam hatinya, karena setiap kali warrior yang memanggilnya, itu pasti bukan hal yang baik, melainkan lebih berbahaya. Seperti saat ini, meskipun dia adalah binatang buas di alam atas, ini tidak berarti bahwa dia dapat menghancurkan orang-orang di alam ini. Harus diketahui bahwa dia sekarang menghadapi beberapa orang tertinggi di dunia ini. Melarikan diri. Pada saat ini, Jeremy yang di kejauhan mencibir, bisa-bisanya kamu berharap bisa melarikan diri dari wilayah kekuasaan keluarga yang... Dia memandang warrior yang duduk di atas Kuart dan berkata lagi, jika kamu ingin mengandalkan dia, maka aku hanya bisa mengatakan kamu sedang bermimpi. Jangan katakan satu binatang buas, bahkan bila memberimu 5 binatang buas lagi, keluarga yang tetap bisa mengubahnya menjadi binatang mati. Keluarga yang... Ada nada sarkasme dalam suara Kuart, apakah anggota keluarga yang semuanya bodoh? Anak ini memiliki energi keberuntungan dan masa depan keluarga yang akan cerah dengan mengikuti dia. Tidak perlu membahas menjadi kepala keluarga, bahkan dia juga mungkin bisa digolongkan sebagai dewa di alam atas, tetapi kalian bersikeras untuk membunuhnya, dasar bodoh. Digolongkan sebagai dewa. Jeremy yang mencibir, apa-apaan ini? Benar-benar konyol. Keluarga yang harus mengandalkan dia. Konyol. Lucu sekali kamu si bodoh ini. Kuart tiba-tiba memarahi,
aku beritahu kalian sekelompok idiot. Anak ini tidak hanya memiliki energi keberuntungan besar, tetapi juga sebab dan akibat yang besar. Jika keluarga yang membunuhnya, maka keluarga yang akan terkena sial dalam 8 generasi. Oh salah, jika dia mati, riwayat keluarga yang pasti juga tamat. Pada saat ini, warrior yang menepuk punggung Kuart dan berkata, "Kak Kuart, jika aku mati, apakah benar akan ada orang yang membalaskan dendamku?" Omong kosong. Kuart berkata dengan marah, "Kamu berbeda dengan ayahmu. Benda itu tidak mengakui ayahmu, tetapi mengakuimu. Selain itu, orang itu juga tidak menolakmu, bahkan juga memintamu untuk membawa gadis itu kembali, yang membuktikan bahwa dia mengakuimu. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Itu artinya kamu memiliki sekelompok pendukung yang sangat kuat. Sekelompok pendukung yang sangat kuat." Warrior yang tertegun, kemudian berkata, "Kuat apanya? Aku saja sudah akan mati sekarang, tetapi mengapa si pendukung itu belum juga muncul? Datang satu orang saja juga tidak apa-apa." Kuart tiba-tiba terdiam. Setelah menarik napas 2 kali, dia berkata lagi, "Dengan kekuatan orang itu, tidak ada alasan untuk tidak mengetahui bahwa kamu telah datang ke galaksi Bima Sakti. Bila dia tidak muncul, maka antara dia sedang latihan atau karena ada urusan lain. Intinya, apa yang perlu kamu takuti? Jika kamu mati, akan ada orang akan membalaskan dendamu. Tapi bagaimana dengan aku? Jika aku mati, siapa yang akan membalaskan dendamku? Dengan mengenalmu selama 10 tahun ini adalah hal yang paling sial dalam hidupku." Warrior yang terkekeh dan benar-benar merasa sedikit malu. Selama Kuart mengikutinya, memang benar hampir membunuhnya beberapa kali. Namun, dia juga sangat tidak berdaya. Berhenti bicara omong kosong. Pada saat ini, Jeremy yang tiba-tiba berkata dengan keras, "Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi." Ketika suara itu jatuh, dia pun mulai menyerang dan pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menepuk punggung Kuart, "Jangan bertarung, ayo mundur dulu." Kuart sedikit mengangguk dan saat berikutnya, dia melompat dan membawa warrior yang langsung ke langit. Cepat. Kecepatan Kuart sangat cepat, karena warrior yang merasa seolah-olah tubuhnya akan terkoyak, yang disebabkan oleh kecepatan yang mencapai tingkat tertentu. Di kejauhan, melihat warrior yang dan Kuart melarikan diri, ada seringai di sudut mulut Jeremy yang dan dia beserta orang-orang di sekitarnya tidak bergerak. Saat Kuart dan warrior yang hendak bergegas keluar dari benua Tiansu, tiba-tiba sebuah suara datang dari kedalaman langit berbintang, "Kembalilah." Ketika kata-kata itu jatuh, gunung raksasa ilusi tiba-tiba muncul di atas kepala warrior yang dan Kuart. Tekanan kuat yang berasal darinya langsung membuat warrior yang dan Kuart terpaksa berhenti di tempat. Gunung raksasa itu berhenti sejenak di udara dan detik berikutnya, tiba-tiba jatuh. Melihat adegan ini, wajah warrior yang tiba-tiba berubah dan pada saat ini, Kuart tiba-tiba melompat dan menabrak langsung ke gunung raksasa ilusi. Sisi kiri gunung raksasa itu hancur, tetapi Kuart dan warrior yang juga terhempas ke bawah. Dalam waktu singkat, keduanya jatuh ke kota Tianji lagi. Ketika Kuart mendarat, seluruh kota Tianji tiba-tiba bergetar hebat, seperti gempa bumi. Melarikan diri. Aku ingin melihat kemana kamu bisa melarikan diri. Di kejauhan, Jeremy yang mencibir. Tidak jauh dari Jeremy yang, Kuart berkata, "Nak, kita tidak bisa melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Warrior yang terdiam sejenak, lalu dia menatap Jeremy yang di kejauhan, "Bunuh dia dulu. Sama sekali bukan masalah.
Ketika suara Quart jatuh, dia melompat dan membawa warrior yang langsung pergi ke arah Jeremy Yang. Melihat Quart dan warrior yang datang menyerang, ekspresi Jeremy yang tiba-tiba berubah. Pergelangan tangan kirinya bergerak, sebuah pisau panjang muncul di tangannya, lalu dia membanting sebuah tebasan dengan keras dan aura pedang yang kuat keluar darinya. Quart secara alami tidak akan menghindar, dia mengangkat satu kaki dan menepuknya. Begitu bersentuh, aura pedang Jeremy yang tercabik-cabik oleh cakar Quart. Pada saat yang sama, Quart langsung tiba di depan Jeremy Yang. Jeremy yang tampak kaget dan dia mengangkat tangan kirinya untuk menebasnya. Seiring suara keras, pisau di tangan Jeremy yang langsung dihancurkan oleh Quart, dan kekuatan kuat yang terkandung dalam cakarnya langsung membuat Quart memuntahkan seteguk darah, kemudian terbang mundur hingga ribuan kaki jauhnya. Ketika Quart dan warrior yang hendak menyerang lagi, pada saat ini, tombak panjang datang tiba-tiba. Warrior yang ada di atas punggung Quart pun mengangkat tangannya yang memegang pedang. Tombak panjang itu hancur dan pada saat ini, lebih dari 30 anak panah panjang tiba-tiba menyerang dari langit. Pada saat yang sama, para master di sekitarnya dari alam sempurna juga mengepung mereka. Dalam sekejap, warrior yang dan Quart dikepung lagi. Warrior yang melihat sekeliling, lalu akhirnya dia melihat sekelompok penembak di langit dan berkata, "Bunuh mereka." Kelompok penembak itu adalah yang paling merepotkan, karena penembak ini sangat baik dalam mencari kesempatan dan mereka akan sering menembakkannya panah di saat-saat kritis. Bukan itu bagian pentingnya, melainkan adalah para penembak ini dapat mematahkan pertahanannya. Mendengar kata-kata warrior yang, cakar Quart dihantamkan ke tanah. Dengan bantuan tanah, Quart dan warrior yang berubah menjadi cahaya hitam dan menembak ke arah batalion armor hijau. Mereka tidak peduli tentang pendekar hitam di sekitar mereka, melainkan terus menabrak sepanjang jalan, sementara warrior yang menebas semua orang dan pada dasarnya tidak ada pendekar hitam yang bisa membalas serangan dia. "Hentikan mereka," kata Jeremy yang cepat. Begitu suara itu jatuh, dia dan orang tua alam sempurna yang berada tidak jauh dari sana langsung bergerak menuju warrior yang dan Quart. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata, "Kamu hentikan mereka." Saat dia mengatakan itu, dia menginjak punggung Quart dengan kaki kanannya, lalu langsung berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di antara kelompok penembak dan cahaya pedang menyala yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arahnya. Pembantaian. Ketika warrior yang masuk, pembantaian segera dimulai. Para penembak itu memiliki serangan jarak jauh yang kuat, tetapi kemampuan jarak dekat mereka agak buruk, sehingga mereka tidak bisa menghentikan warrior yang sama sekali. Tetapi pasukan kavaleri dan pendekar hitam dari batalion tombak emas segera tiba, kemudian semuanya mengepung warrior yang dan semua penembak yang selamat, menjauhkan diri dari warrior yang. Di sisi lain, Quart memblokir dua master dari alam alami. Quart memiliki kulit yang tebal dan kecepatan yang cepat. Oleh karena itu, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk memblokir dua master alam alami. Di kejauhan, warrior yang melakukan tebasan terus-menerus. Setiap tebasan, 72 jenderal itu bila tidak terbunuh, maka pasti terluka, hingga jumlah mereka sudah kurang dari 30 orang. Akan tetapi warrior yang juga terluka lagi, dengan beberapa panah panjang emas tertancap di tangannya. Dada, lutut dan bahu. Namun, dia tidak peduli sama sekali, melainkan masih bertarung seperti orang gila. Pada saat ini, Jeremy yang tiba-tiba mengangkat kepalanya di kejauhan,
kemudian berkata, masih ingin berdiam diri. Apakah kamu ingin menunggu hingga kita semua mati? Hening sejenak dan tak lama kemudian, sebuah suara datang dari langit. Aku hanya tidak menyangka bahwa dua orang alam alami, 72 jenderal, tidak dapat membunuh seorang alam reinkarnasi. Begitu suara itu jatuh, ledakan. Napas yang kuat tiba-tiba datang dari langit, kemudian satu sidik jari yang kuat tiba-tiba muncul dari ruang 100 kaki di depan warrior Yang. Saat berikutnya, sidik jari itu langsung menghampiri warrior Yang. Wajah warrior yang sedang menghadapi musuh tiba-tiba berubah dan ketika dia mengangkat pedangnya, itu terbelah. Begitu pedang itu jatuh, sidik jarinya hancur, tetapi warrior yang langsung dipukul mundur sejauh 3000 kaki dan dia baru saja berhenti. 6 anak panah emas panjang tiba-tiba melintas langit, kemudian 2 anak panah ditancap ke bahu warrior Yang, 2 ditancap ke lututnya, lalu 2 sisanya ditancap di punggung kakinya yang menancapkan kakinya ke tanah. Bersambung.